ataupun diskon. Cenderung bertanya tentang apokan. Yang membuat ide ini kan Pak Wali. Ada catatan juga Sudah terverifikasi. aplikasi Wargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua tretan. Komisi C DPRD Yos Sudarso menggelar RDP dengan Diskominfo Pemkos, terkait dengan program kerja dinas yang dipimpin Muhammad Fixer. Berdasarkan pantauan Rajawarta di ruang rapat Komisi C, RDP berlangsung renyah. Sebab, beberapa program Diskominfo dinilai progresif. Bahkan, beberapa anggota Komisi C mengapresiasinya. Namun, ketika masuk ke topik EPK, mulai dari ketua dan beberapa anggota Komisi C Yos Sudarso banyak memberikan masukan. Menanggapi masukan dari Komisi C, Fixer pun menerima dengan lapang dada. Ditemui usai RDP, Asri Yuwanita Haki menyampaikan pendapat terkait dengan program EPK, berikut pernyataan Fixer dan Asri yang terekam dalam mata lensa Rajawarta. Ya, Tadi kan hearing dengan Komisi C ya, apa saja ya disampaikan Pak Fixer ke pimpinan komisi? kita sampaikan Diskominfo itu masuk dalam misi berapa, programnya seperti apa, kegiatannya apa, terus target-target pencapaian, anggaran ya. Namun dari Pansus ada masukan lebih cenderung bertanya tentang apokan. Memang apokan ini kan transaksi yang ada di ASN, yang kemudian itu kan dengan toko kelontong dan UMKM. Tetapi dari Pansus menginginkan ke depan itu bisa dikembangkan, dari anggota DPR juga ikut bisa belanja di situ. Terus kemudian ke depan bisa menjadi BLUD ya. Tidak hanya ini, tetapi kan ada payung hukum yang harus disiapkan. Pada prinsipnya dari tim Pansus sangat memberikan apresiasi, dukungan kepada program kerja di Kominfo. Ada catatan juga minta supaya publikasi informasi itu lebih gencar lagi terkait dengan program-program kerja. Nah, saya kira kami akan terus membuka ruang untuk supaya informasi ini bisa lewat akses mana saja ya. Lalu tadi juga menanyakan aplikasi yang turun ke masyarakat, aplikasi apa saja. Kami sampaikan cuma ada satu, dashboard Wargaku. Cukup download di Play Store bisa, aplikasi Wargaku. Bukannya di dalamnya sudah ada layanan-layanan. Tadi kami jelaskan seputar itu. Iya, Pak, tadi kan ada semacam masukan ya. Tentunya EPK tadi, EPK ada semacam aksesnya agak sulit dan lain-lain. Oh enggak, itu tidak. Gimana? Jadi kalau akses sulit saya bantah tidak ya. Jadi kalau Mas Adek akses apa kan enggak bisa karena Mas Adek bukan masuk di itu ya. Tetapi kalau saya ASN aksesnya bisa karena masuknya nomor NIK. Jadi kan memang ini tadi saya bilang bahwa itu masih lokal di mana? Di ASN. Nah, sarannya tim Pansus ini kemudian dikembangkan. Kami justru sepakat ya, setuju sekali karena beliau-beliau memberikan dukungan untuk supaya pekan ini menjadi besar. Kalau kemarin ada jadi tidak ada kesulitan sebenarnya ya. Jadi saya kira itu. Terkait kesiapan SDM dari pelaku UMKM yang UMKM-nya. Oh ya, jadi UMKM ini, pekan ini UMKM, toko kelontong itu kan ada pelatihan. Jadi kalau mau masuk ke dalam pekan harus dilewat kurasi dari Dinas Koperasi dan Disperindak. Terus kemudian ada sosialisasi dari Kominfo, bagaimana cara mengakses. Pada prinsipnya, kalau sudah bisa akses WA, akses YouTube, akses Facebook, berarti akses pekan gampang. Apalagi kalau belanja sudah di marketplace. Jadi sebenarnya simpel, namun ini kan responnya yang harus. Jadi kalau saya pesan kan bisa saja saya pesan tidak menentu tuh siang atau malam. Begitu respon itu yang harus dibenahi. Kami sudah sering mengingatkan itu. Terus mekanisme pembayaran pun juga kita bantu. Kita menggunakan QRIS dan virtual akun. Jadi sudah tidak ada kesulitan. Target dari EPK itu nantinya apa, Pak? Pengembangan ke depan kita ingin pekan ini menjadi aplikasi lokal yang kemudian bisa bersaing dengan aplikasi marketplace yang lain ya. Sementara, Asri Yuwanita Haki mengakui,
Program EPKN milik Pemkos itu layak diapresiasi. Namun di sisi lain, Pemkos juga harus terus melakukan pengembangan dan pembenahan. Bahkan, politisi PDI Perjuangan itu berharap EPKN tidak hanya bisa diakses oleh ASN saja, tapi juga bisa diakses masyarakat umum, terkhusus warga Surabaya. Nah, tentang EPKN tadi dan hearing ya, apa saja yang perlu dievaluasi? Kalau saat ini kan hanya untuk ASN. Nah, harapan saya nantinya bisa untuk masyarakat umum, masyarakat Surabaya, dan di luar kota Surabaya, namun tetap memprioritaskan kota Surabaya. Mungkin dengan adanya KTP Surabaya nantinya bisa diberi dispensasi ataupun diskon khusus untuk masyarakat kota Surabaya yang punya KTP Surabaya. Apakah ada keluhan ya terkait penggunaan aksesnya ke EPKN itu? Selama sejauh ini yang tadi saya tanyain sebelum ada, cuman ini masih tahap awal, jadi kita masih mulai membentuk karena Pak Wali kan juga yang membuat ide ini kan Pak Wali. Jadi masih awal-awal kita masih di tingkatan ASN. Nanti kalau sudah berhasil mungkin ke masyarakat umum nantinya. Kalau dari SDM UMKM itu bagaimana saat ini? Yang dimasukkan di EPKN ini UMKM yang ada di Surabaya sudah terverifikasi dan juga lulus survei dan yang lain. Jadi memang benar-benar ada UMKM-nya dan tokonya.